Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Data Engineering. Untuk pertemuan ke-9 kali ini, kita mulai masuk ke materi baru yaitu mengenai BI Tools. Di pertemuan 9 ini yang akan dibahas itu adalah BI Tools Power BI. Jadi apa itu BI Tools? BI Tools atau Business Intelligence Tools itu adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu bisnis dalam hal mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data mereka. Jadi BI Tools ini dapat digunakan untuk mengubah data yang rumit dan besar menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi apa aja fungsi dari BI Tools? Di sini ada 5 secara garis besar. Yang pertama, berfungsi untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data. Jadi BI Tools ini dapat membantu perusahaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti database, file Excel, dan sebagainya. Lalu dapat mengintegrasikannya menjadi satu sumber data yang terpusat. Lalu fungsi yang kedua yaitu dapat digunakan untuk menganalisis data. Jadi BI Tools ini dapat membantu perusahaan dalam menganalisis data mereka dengan menggunakan berbagai metode seperti analisis data historis, analisis tren, dan juga analisis prediktif untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Lalu yang ketiga berfungsi untuk membuat laporan dan dashboard. Jadi BI Tools ini dapat membantu perusahaan untuk membuat laporan dan juga dashboard interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan memahami data dengan lebih mudah dan cepat. Lalu fungsi yang keempat itu adalah untuk visualisasi data. Jadi BI Tools ini dapat membantu perusahaan untuk memvisualisasikan data mereka dengan berbagai grafik seperti diagram batang, dalam bentuk tabel, diagram garis, heat map, dan sebagainya untuk memudahkan pemahaman dan analisis data. Lalu fungsi yang terakhir yaitu untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi BI Tools ini dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat, up-to-date, dan mudah dipahami. Nantinya dengan menggunakan BI Tools ini, perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang signifikan seperti meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan keuntungan, dan juga memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Nanti di praktikum kali ini juga kita akan coba untuk membuat sebuah dashboard interaktif dengan menggunakan Power BI. Ada beberapa macam-macam dari BI Tools. Pertama, ini adalah tabel AU. Jadi memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah untuk digunakan dan mampu mengintegrasikan berbagai sumber data. Juga memiliki fitur yang kuat untuk menganalisis data dan memvisualisasikan data secara menarik dan interaktif. Tapi kekurangannya, lisensinya itu cukup mahal. Jadi tidak gratis, tidak open source, tapi dia itu berbayar lisensinya. Terutama untuk versi servernya. Jadi nanti kita praktikum gak akan pakai yang ini. Nah, lalu yang kedua ada ClickView. ClickView ini memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data mereka secara interaktif. Tapi untuk kekurangannya sama, dia juga lisensinya itu berbayar dan bisa jadi mahal, terutama apabila untuk penggunaan data yang skalanya besar. Nah, lalu yang ketiga ada SAP Business Object. Ini menyediakan berbagai alat analisis dan juga laporan yang dapat disesuaikan serta dapat mengintegrasikan berbagai sumber data. Tapi sekali lagi kekurangannya itu adalah lisensi dan biaya operasionalnya itu tidak gratis dan cukup tinggi biayanya. Nah, lalu yang keempat ada IBM Cognos Analytics. Ini menyediakan antarmuka yang intuitif dan dapat diakses dari perangkat apapun. Tapi lisensinya juga berbayar dan biaya pemeliharaannya juga cukup mahal. Itu untuk kekurangannya. Nah, yang keenam ada Google Looker Studio.
Google Looker Studio ini adalah web-based BI tools yang menyediakan banyak kelebihan seperti gratis, integrasinya mudah untuk berbagai sumber data, friendly UI, dan juga kemampuan untuk membuat berbagai laporan interaktif. Jadi untuk Looker Studio ini dia gratis, tapi memiliki kekurangan yaitu kurang cocok untuk kebutuhan perusahaan yang sangat besar dan kompleks. Nah, lalu yang ketujuh yaitu ada Power BI. Power BI ini adalah platform yang kuat dan terjangkau dengan integrasi yang mudah dengan produk Microsoft lainnya seperti Excel dan juga SharePoint. Intinya Power BI ini juga menyediakan banyak template visualisasi data yang berguna untuk membuat laporan dan juga dashboard yang menarik dan mudah dipahami. Power BI ini gratis, tapi memiliki kekurangan yaitu adanya batasan ukuran dataset pada versi gratis dan pro. Jadi kalau misalkan mau mengolah data yang ukurannya besar itu ada batasannya, jadi harus beralih ke yang pro. Gitu. Nanti di praktikum kali ini kita akan coba menggunakan Power BI dengan ukuran dataset yang tidak terlalu besar. Jadi kita bisa pakai yang versi gratisnya. Oke. Nah, sebelum mulai praktikum ya, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan instalasi Power BI. Nah, untuk instalasinya, silahkan diakses link downloadnya. Nanti ini akan mengarahkan langsung ke situs untuk mendownload Power BI-nya. Nah, oke. Ini adalah link untuk instalasinya, boleh sambil diikuti saja. Pilih bahasanya, pilih yang bahasa Indonesia. Nah, lalu klik unduh. Silakan pilih yang ini ya, yang X64. Lalu tinggal diunduh saja. Nah, jika sudah terunduh installernya, bisa tinggal dibuka aja. Nah, lalu setelah itu boleh dipilih language-nya agar mudah paham, boleh diubah ke bahasa Indonesia aja. Lalu tinggal ditunggu aja sebentar. Nah, setelah itu tinggal diklik berikutnya. Ini ada persyaratan lisensi, tinggal disetujui saja. Lalu ini untuk location dari folder Power BI-nya. Ini bebas, tapi saya akan default saja. Tinggal diinstal saja. Lalu tinggal ditunggu hingga instalasinya selesai. Nah, oke, kalau udah bisa tinggal pilih selesai aja. Ini untuk instalasinya sudah selesai dilakukan dan Microsoft Power BI-nya sudah bisa diakses sama teman-teman ya. Oke, kita nanti dulu. Oke, kita kembali dulu ke PPT. Nah, setelah tahap instalasi Power BI-nya selesai, kita akan coba untuk praktek. Nah, apa yang akan kita buat? Nah, jadi ini adalah dashboard yang nantinya akan kita buat pada Power BI. Dashboardnya mengenai apa? Dashboard ini mengenai data populasi dunia. Nah, nanti sumber datanya sudah saya sediakan dalam bentuk CSV. Nah, ini adalah sumber datanya. Silahkan teman-teman akses linknya, lalu di-download file CSV-nya. Jadi kita akan coba buat file CSV-nya agar dapat menjadi dashboard interaktif yang menyajikan data-data mengenai data populasi dunia. Silakan silakan di-download untuk file CSV-nya. Nah, nanti file CSV-nya seperti ini.
boleh silahkan di-download. Nah, penjelasan sedikit mengenai data yang akan kita gunakan. Jadi data yang akan kita gunakan ini terdiri dari beberapa kolom mengenai data populasi dunia. Nah, untuk kolom country ini adalah nama-nama negara. Lalu di sini ada population, ini adalah data populasi dari setiap negara pada tahun 2020. Lalu di sini ada yearly change, ini adalah data persentase perubahan populasi tahunan. Lalu net change, ini adalah jumlah pertambahan atau penurunan populasinya. Lalu ada density ini adalah kepadatan penduduk per kilometer persegi. Lalu ada land area ini luas daratannya dari negara tersebut. Lalu ada migrants, migran ini adalah jumlah migran bersih. Lalu ada kolom birth rate, ini adalah angka fertilitas dari negara tersebut. Lalu ada mid age, ini adalah usia median dari negara tersebut. Terus ada urban pop ini adalah persentase populasi yang tinggal di perkotaan. Lalu ada world share, ini adalah persentase kontribusi populasi terhadap dunia, dan kontinen itu adalah benua. Jadi negara tersebut ada di benua mana, kayak gitu ya. Ini adalah data-data yang nantinya akan kita coba visualisasikan dalam dashboard interaktif dengan menggunakan Power BI. Oke, untuk prakteknya silahkan dibuka Power BI-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap prakteknya dengan menggunakan Power BI. Jadi silahkan teman-teman buka aplikasi Power BI-nya. Oke, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Lalu kita akan buat laporan kosong. Jadi boleh dipilih yang laporan kosong. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masukkan dataset yang akan kita gunakan dalam pemrosesannya. Nah, caranya teman-teman pilih yang mendapatkan data. Nah, lalu di sini ada beberapa opsi jenis data yang dapat kalian inputkan ke Power BI. Nah, di praktek kali ini kita masih menggunakan tipe data CSV. Jadi teman-teman pilihnya yang teks atau CSV. Nah, boleh dimasukkan dataset yang tadi udah teman-teman download. Nama filenya itu data_populasi. Lalu tinggal di open. Nah, nanti ini ada datanya. Tinggal teman-teman muat aja. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan kenalan dulu dengan UI-nya, UI dari Power BI ini. Nah, di bagian pertama di sini ada kanvasnya. Nanti di sini kita akan buat dashboard-nya. Lalu di sebelah kanan di sini ada data. Nah, data ini menampilkan dataset yang kita gunakan. Nah, di sini tertera nama dataset kita, yaitu data_populasi. Kalau teman-teman klik drop down, nah nanti di sini ada nama-nama dari kolom yang tertera pada dataset kita. Nah, sekarang karena kita akan coba buat seperti yang tadi di PPT, seperti ini yang akan kita buat. Nah, kita mulai langkah pertamanya itu dari pemberian judul dulu ya. Oke. Nah, di sini di bagian visualisasi, di sini tertera chart atau diagram yang bisa teman-teman gunakan untuk visualisasi data dalam dashboard-nya. Lalu di sini ada bagian format halaman laporan. Di
bisa diklik. Nah, di sini itu isinya adalah pengaturan kanvas atau halaman tempat kita bekerja. Nah, misal di sini di pengaturan kanvas, teman-teman bisa atur ukuran kanvasnya, apakah mau 16:9 atau 4:3, atau bisa juga teman-teman pilih custom dengan memasukkan tinggi dan lebarnya. Nah, di sini kita akan gunakan yang 16:9. Seperti itu di bagian pengaturan kanvasnya. Nah, warna latar belakangnya juga bisa diatur, tapi kita pakainya yang warna putih aja. Kayak gitu. Jadi di bagian visualisasi ini ada bagian untuk mengatur visualisasi data dan juga mengatur halaman kanvas tempat kita bekerja. Oke, tadi kita akan mulai dengan pemberian judul dari laporan kita. Nah, teman-teman bisa pakai text box ya. Di sini ada kotak teks. Tinggal diklik aja. Nanti ada di sini. Nah, lalu di bagian format kotak teksnya, kita pilih judul. Nah, kita aktifkan. Nah, di sini kita bisa ketik judul dari dashboard kita, karena kita di sini akan membuat dashboard mengenai data populasi dunia. Jadi kita isi teksnya itu adalah data populasi dunia. Oke. Lalu ini fontnya bisa dipilih mau pakai yang apa. Misal saya pakai ini. Lalu ukurannya juga bisa diperbesar. Terus misal warnanya juga mau diubah, boleh warna merah misalnya. Nah, biasa kan ketika membuat sebuah dashboard data, teman-teman itu harus selalu sertakan sumber datanya. Nah, untuk sumber datanya di sini kita pakai yang jadi kita pakai judul, sekarang kita pakai subtitle. Kita nyalakan. Nah, subtitlenya di sini saya akan cantumkan sumber datanya. Kita ketik sumber data. Nah, kayak gini aja. Selanjutnya tinggal kita atur mau kita simpan di sebelah mana. Perataannya juga bisa diatur ya di sini. Kita buat yang rata tengah, begitupun yang judulnya. Nah, tinggal kita atur posisinya sekarang. Tinggal diklik aja ya, kayak gini. Kita atur supaya ada di tengah. Oke. Selanjutnya, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, di sini data pertama yang akan kita tampilkan itu adalah sum of population. Artinya jumlah dari keseluruhan data populasi di dunia pada tahun 2020. Di sini dapat diketahui jumlahnya itu populasi dunia itu ada 8 billion. Berarti di sini kita akan menggunakan visualisasi dengan menggunakan card. Nah, di sini teman-teman pilih yang kartu ya. Pilih yang kartu, ditekan. Nanti ada seperti ini. Nah, selanjutnya sekarang kita pilih kartu ini nantinya akan menampilkan data apa. Nah, karena kita ingin mengetahui data populasi dunia, jadi kita pakai yang population. Ini tinggal di drag aja ke bidang sini. Nah, ini jumlahnya ada 8 miliar ya, 8M. Nah, terus kita bisa atur karena kita mau mengetahui jumlah populasi.
Jadi di sini kita pakainya yang jumlah. Ya, jadi nanti dia akan otomatis menjumlahkan secara keseluruhan datanya ada berapa. Kayak gitu. Kita atur aja posisinya. Oke. Saya taruh dulu di sini ya. Sip. Setelah itu, di sini kita akan buat visualisasi data dengan menggunakan world map. Jadi nanti dari petanya itu kita bisa tahu jumlah populasi dari masing-masing benuanya. Ya, di sini data yang keduanya itu adalah data populasi berdasarkan kontinen. Kontinen itu adalah benua. Nanti kita visualisasikan. Nah, di sini bisa ketahuan tuh ya, di Asia itu jumlahnya warnanya ungu. Di sini nanti ada legendnya atau legendanya. Nah, sekarang kita pilih yang world map. Nah, ini ya. Kita pilih yang field map atau peta terisi. Oke. Kita simpan dulu. Nah, terus di sini kita pilih lokasinya berdasarkan apa? Berarti kita pilih lokasinya itu berdasarkan kontinen. Karena kita mau mengetahui data populasi berdasarkan benua. Terus legendanya berdasarkan apa, datanya berdasarkan apa gitu ya. Kita pilih berdasarkan sum of population. Tinggal di drag aja. Jadi otomatis muncul di sini petanya. Kalian bisa klik tuh ya di sini. Jadi itulah kenapa disebut sebagai dashboard interaktif. Jadi nggak hanya sekedar foto dari petanya aja, tapi teman-teman bisa geser-geser. Terus bisa dicek juga nih, misal pengen lihat yang Asia, tinggal diarahin aja kursornya nanti muncul. Di Asia itu jumlah populasinya ada sebanyak sekian di tahun 2020. Kayak gitu. Kalau diklik juga nanti bisa muncul itu hanya Asia aja. Begitu pun nanti berubah di kartnya. Kayak gitu. Oke. Itu ya, jadi lokasinya kita pilih berdasarkan data benua, sedangkan legendanya yaitu datanya dihitungnya berdasarkan apa? Berdasarkan populasinya. Jadi kita punya data populasi dari masing-masing benua di dunia. Kayak gitu. Oke. Kita cek lagi yang selanjutnya harus kita buat. Nah, sini kita akan coba visualisasikan datanya dengan menggunakan diagram pie atau diagram lingkaran. Apa yang divisualisasikan yaitu jumlah populasi berdasarkan benuanya. Masih sama ya, cuma tadi kita visualisasikannya dalam bentuk map. Sekarang di sini kita visualisasikannya dalam bentuk diagram pie. Kenapa? Supaya kita bisa tahu persentasenya. Persentase dari jumlah populasi di seluruh dunia berdasarkan benua. Kita tahu persentasenya. Nah, berarti di bagian visualisasi, teman-teman cari yang namanya itu diagram lingkaran. Sama, tinggal diklik aja. Tinggal kita geser posisinya. Nah, terus kita kan mau mengetahui nilai populasi dari masing-masing benua. Nah, berarti nilainya di sini kita pakainya yang jumlah populasi. Nah, jumlah populasinya kita bagi berdasarkan apa? Berdasarkan benua. Berarti kita pilih yang kontinen. Kita tarik ke legenda. Nah, nanti di sini langsung muncul jumlah populasi berdasarkan kontinennya. Tinggal kita rapihin aja posisinya. Tinggal kita sesuaikan ya. Nanti ukuran kanvasnya juga bisa kita ubah kalau memang nggak muat. Nah, ini bagian data kita yang pertama. Jadi kita di sini udah punya data apa aja. Kita udah buat dashboard mengenai data total
jumlah populasi di seluruh dunia di tahun 2020, lalu visualisasi data populasi berdasarkan benua, dan juga data populasi berdasarkan benua dengan menggunakan diagram pie. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ternyata 60% dari penduduk di dunia di tahun 2020 itu adalah bertempat tinggal di benua Asia, kayak gitu. Bisa kita klik. Nah, tuh ya, nanti muncul nih di sini. Kalau misalnya kita klik Asia, nanti muncul di sini di peta dunianya itu hanya terpilih benua Asia aja. Begitupun di kartnya ditampilkan itu hanya jumlah dari populasi yang ada di Asia aja. Kayak gitu. Jadi tinggal diklik lagi aja supaya dia kembali ke default. Oke, selanjutnya yang mau kita visualisasikan di sini adalah jumlah populasi berdasarkan benua dan negaranya. Di sini kita akan menggunakan stack ya. Jadi di sini kita pilih yang bertumpuk. Nah, ini diagram kolom bertumpuk. Nanti gimana cara kerjanya? Oke. Cara kerjanya di sini kita tadi mau apa? Kita mau mengetahui data populasi. Kita klik populasinya. Nah, di sini udah ada ya data populasi dunia. Tapi populasinya mau kita bagi berdasarkan apa? Kita bagi berdasarkan benua dulu. Nah, di sini muncul nih data jumlah populasi berdasarkan benua. Tapi kita ingin tahu secara detail data populasi negara-negara yang ada di setiap benua ini. Makanya nanti kita lanjutkan dengan kita klik lagi yang country-nya. Nah, sekarang kalau teman-teman zoom, jadi data kolom bertumpuk itu seperti apa? Stacked kolom itu, jadi kita nggak hanya punya data berdasarkan benua aja, tapi kita juga punya data negara-negara yang ada di benua tersebut. Nah, di sini kan kita bagi sebagai benua dulu ya. Nah, misal kita klik nih di sini. Nah, ini tuh adalah data dari negara Cina yang ada di benua Asia. Lalu kalau sebelahnya kita klik. Nah, ini adalah data dari negara Ethiopia yang ada di benua Afrika. Jadi kita bisa tahu ya jumlah populasi terbesarnya itu di setiap benua itu adanya di negara apa. Ternyata di benua Asia paling besarnya itu adalah ada di negara Cina dan sebagainya kayak gitu. Jadi bisa langsung mengetahui dua data sekaligus, jumlah populasi di setiap benua dan jumlah populasi dari setiap negara yang ada di benua tersebut kayak gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan buat visualisasi yang keempat. Oke, kita cek lagi. Oke, di sini kita akan mengetahui 5 negara dengan populasi tertinggi di tahun 2020. Gimana caranya? Sedangkan tadi kita punya datanya banyak ya. Data negaranya ada ratusan negara, tapi di sini kita hanya akan menampilkan 5 negara dengan populasi tertinggi. Gimana caranya? Kita akan tampilkan dengan menggunakan diagram batang. Nah, di sini kita pakai yang gugus diagram kolom. Oke, kita taruh aja di sini. Setelah itu, tadi kita akan mengetahui data populasi berdasarkan negara. Jadi kita pilihnya yang kolom country. Nah, kalau misalkan kayak gini, teman-teman cek, itu kan datanya banyak banget ya tuh. Semuanya bakal ditampilkan. Nah, tapi kita mau menampilkan hanya 5 negara dengan populasi tertinggi aja. Nah, itulah guna dari fitur filter ini. Jadi filter ini akan kita gunakan untuk menseleksi
data apa aja yang akan kita tampilkan. Kita bisa atur sendiri di sini. Nah, di sini ada country sama jumlah populasinya. Misal kita hanya ingin menampilkan negara 5 negara tertinggi aja, berarti kita pilih yang country. Nah, di sini kita pilih jenis filternya. Kita pilih yang N top atau N teratas. Jadi kita akan pilih ada berapa banyak data teratas gitu ya, N data teratas. Kita pilih yang N top. Nah, di sini kalian bisa pilih mau tampilkannya data yang paling atas atau data yang paling bawah. Karena kita ingin mengetahui negara dengan populasi tertinggi, jadi di sini kita pilih yang atas. Nah, di sini kita pilih mau menampilkan berapa data teratas. Jadi kita misal mau menampilkan 5 data teratas aja. Terus, nah berdasarkan apa nilainya? 5 negara yang mau kita tampilkan itu, kita shortnya berdasarkan apa? Karena kita mau berdasarkan populasi, jadi tinggal kita drag aja nih kolom populasinya ke sini. Oke, kalau udah, tinggal kita pilih untuk terapkan filter. Nah, di sini hasilnya hanya akan menampilkan 5 data negara aja. Walaupun kita geser, tetap cuma ada 5 negaranya. Jadi ini adalah 5 negara dengan populasi tertinggi di tahun 2020. Dan ternyata negara Indonesia adalah negara kelima dengan populasi tertinggi di tahun 2020. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Sekarang kita akan coba untuk menampilkan kebalikannya. Kita akan menampilkan negara dengan populasi yang paling rendah di tahun 2020. 5 negara dengan populasi terendah. Oke. Nah, sekarang kita coba bentuk visualisasinya yang lain. Kalau ini tadi kita dalam bentuk kolom ya. Ini juga kolom. Sekarang kita akan coba pakai yang ini, gugus diagram batang. Nah, nanti akan sedikit berbeda. Sekarang sama, di sini kita akan menampilkan apa? Kita akan menampilkan data populasi. Nah, data populasi tinggal kita klik. Terus kita mau menampilkan data populasinya, mau kita bagi berdasarkan apa? Karena kita ingin mengetahui negara dengan populasi terendah, berarti data populasinya akan kita bagi berdasarkan negara. Nah, seperti ini ya. Tuh banyak, kalau digeser ke bawah, ya akan lebih banyak. Jadi itu bedanya ya. Kalau yang ini, tadi yang populasi 5 negara tertinggi, itu kita pakainya dia dalam bentuknya ke samping. Nah, kalau yang ini dia dalam bentuknya ke bawah. Ini hanya untuk variasi aja ya. Oke. Ini nanti bisa digeser. Nah, misal sekarang kita mau menampilkan 5 negara dengan populasi terendah. Berarti kita caranya sama. Kita tetap pakai fitur filter ini. Di bagian country, kita pilih pemfilteran dasarnya. Kita pilih yang N teratas. Nah, tampilkan itemnya kita ubah jadi yang bagian bawah, yaitu 5 data yang berada di paling bawah gitu ya. Berdasarkan nilai apa? Berdasarkan nilai populasi. Jadi nanti kita akan kita shorting data populasinya berdasarkan data negaranya, berdasarkan jumlah populasinya. Lalu kita akan ambil data yang 5 data terbawah, yaitu data dengan negara dengan data populasi terendah. Tinggal kita pilih terapkan filter. Nah, ini adalah 5 negara dengan populasi terendah. Seperti itu. Nah, selain filter seperti itu, kita juga bisa coba dengan menggunakan filter di bagian populasinya ya, di sini. Nah, karena populasi ini kan tipenya numerik, jadi
tampilannya seperti ini. Kita bisa menggunakan logika AND dan OR ya. Jadi misal kalian ingin menampilkan hanya data populasi yang nilainya itu kurang dari 100.000 misal. Itu bisa kalian tinggal terapkan filternya. Nanti yang ditampilkan itu hanya negara-negara dengan jumlah populasi di bawah 100.000. Misal kalian mau menampilkannya itu bisa juga pakai ini ya, dan tidak kosong misalnya. Jadi kita mau menampilkan data negara dengan populasinya itu kurang dari 100.000 dan datanya itu tidak kosong. Itu juga bisa diterapkan. Jadi sesuai dengan keperluan kalian yang mau ditampilkannya itu seperti apa. Kayak gitu ya, silahkan dicoba-coba boleh. Tapi untuk presensi boleh diikuti aja sesuai arahan dari saya. Oke, tinggal dirapihkan. Nah, bisa seperti itu. Nanti ini bisa digeser ya. Di sini ada buat geser ke bawahnya. Tuh, jadi dia sangat interaktif. Bisa kita geser-geser kayak gitu. Oke, next kita akan di sini selanjutnya kita akan menggunakan scatter plot atau diagram sebar. Nah, di scatter plot ini biasanya itu digunakan untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara beberapa variabel atau beberapa data gitu ya. Nah, di sini kita sekarang akan coba mencari tahu hubungan atau korelasi antara median age. Median age itu adalah nilai tengah dari distribusi usia yang ada di negara tersebut dengan tingkat fertilitas yang ada di negara tersebut berdasarkan jumlah populasinya di tahun 2020. Jadi kita ingin mengetahui apakah usia itu ada hubungannya dengan tingkat fertilitas yang ada di negara tersebut, ya. Nah, maka nanti tingkat fertilitas ini juga dapat mempengaruhi jumlah populasi yang ada di negara tersebut, seperti itu. Makanya di sini kita coba lihat scatter plotnya itu seperti apa. Oke, untuk scatter plot kita akan menggunakan visualisasi diagram sebar. Nah, di diagram sebar ini apa yang mau kita tampilkan? Tadi ada median age, kita klik aja, dan birth rate. Oke. Setelah itu, di sini di bagian nilai kita drag population. Jadi nilainya itu berdasarkan populasinya ya, seperti biasa. Nah, di sini kalau memang kurang luas bisa di select all, terus tinggal digeser aja supaya muat. Nah, sip. Sekarang kita udah tahu nih ya bentuk diagramnya itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata di sini itu hasilnya adalah di sini bahwa ternyata usia dan tingkat fertilitas itu berada di rentang antara 20 hingga sekitar 40 tahun. Seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang kita akan move ke visualisasi selanjutnya. Nah, di sini kita akan memvisualisasikan dengan menggunakan diagram garis. Yang akan kita visualisasikan itu adalah data dari net change. Net change itu adalah jumlah pertambahan atau penurunan populasi yang terjadi pada tahun 2020 berdasarkan benua. Jadi kita ingin mengetahui jumlah dari pertambahan atau penurunan populasi pada setiap benua di dunia. Oke, berarti caranya masih sama. Kita pilih diagram garis. Ini ada ya, diagram garis, tinggal diklik. Terus berdasarkan apa? Jadi kita mau populasi, kita tadi mau pakai net change ya.
Net change berdasarkan benua, berarti berdasarkan kontinen. Jadi di sini hasilnya langsung muncul bahwa ternyata diketahui pertumbuhan atau pertambahan populasinya itu paling besar terjadi di benua Asia, sedangkan paling rendah itu ada di Oseania. Kayak gitu ya. Oke, untuk yang terakhir di sini kita akan memvisualisasikan urban pop. Urban pop itu adalah persentase populasi yang tinggal di perkotaan. Oke, kita menggunakan grafik donat. Yaitu mirip seperti diagram lingkaran ya, tapi tengahnya itu dia bolong. Nah, jadi kita mau menggunakan urban pop berdasarkan kontinen. Nah, nih ternyata hasilnya yang biasanya Asia pemenangnya. Kalau di sini ternyata persentase dari populasi yang tinggal di perkotaan itu paling besar ada di benua Eropa. Berarti paling besar itu ada di benua Eropa. Berarti daerah perkotaan yang paling besar itu adanya di benua Eropa, seperti itu. Nah, itu adalah hasil dari dashboard kita yang udah kita buat. Jadi kita tadi punya data jumlah total populasi di dunia, jumlah populasi berdasarkan benua dengan menggunakan map, jumlah persentase populasi berdasarkan benua dengan menggunakan diagram lingkaran, lalu juga jumlah besar populasi berdasarkan benua dan negara-negara di dalamnya, lalu ada 5 negara dengan populasi tertinggi, 5 negara dengan populasi terendah, hubungan atau korelasi antara median age dengan tingkat fertilitas. Lalu di sini ada perubahan pertumbuhan penduduk di setiap benua, dan yang terakhir itu adalah persentase urban pop atau populasi yang tinggal di perkotaan pada setiap benuanya. Seperti itu hasil dari dashboard yang kita buat. Nah, kenapa dashboard ini disebut sebagai sebuah dashboard interaktif? Karena misal di sini kita ingin mengetahui data Cina ini ya. Tinggal kita klik. Nah, nanti dia itu akan otomatis menampilkan data yang hanya negara China aja. Makanya di sini di populasinya pun munculnya itu hanya yang warna hijau aja, yaitu benua Asia. Nah, terus di sini juga populasinya itu hanya untuk populasi China aja. Benua Asia seperti itu. Misal di sini kita mau cek data benua Europe. Nah, di sini munculnya itu pun hanya data-data mengenai Europe aja. Itu ada sebesar 34.000 penduduk atau populasinya. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan aja, tapi kita pun dapat berinteraksi dengan dashboard tersebut untuk mengetahui data spesifik yang ingin kita ketahui. Itu untuk praktikum hari ini. Silahkan boleh teman-teman kreasikan lagi supaya bisa lebih rapi. Untuk praktikumnya cukup sampai di sini. Untuk bukti kehadiran di pertemuan 9 ini, silahkan teman-teman screenshot hasil dari praktikumnya. Hasilnya ya, hasil akhirnya. Jadi seperti ini, di screenshot dengan menampilkan notepad atau sticky notes boleh. So di sini silakan teman-teman kasih nama, NPM, lalu kelas. Terus tulisin ini P9 Prak DE gitu ya. Jadi silakan di screenshot seperti ini full desktop dengan menampilkan sticky notes dengan identitas kalian serta hasil dari praktikum hari ini. Untuk praktikumnya
Cukup sekian, nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan 10 kita akan belajar mengenai BI Tools lagi, tapi dengan menggunakan Google Looker Studio. Seperti itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan hingga akhir. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf karena terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.